Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh nabi dan atau rasul adalah orang-orang yang maksum, dalam arti terjaga dan terpelihara dalam hal menyampaikan amanah dan risalah yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ijma, tapi ada sedikit yang mengatakan tidak gitu ya. Nah, tetapi yang tidak ini sangat sedikit sehingga para ulama mengatakan khilafuhum la yu'tabar. Ya. Kenyelenehan mereka itu tidak dihitung dan tidak dikalkulasi. Jadi sekali lagi, poin ketiganya adalah bahwa seluruh nabi dan atau rasul, bahwa mereka adalah orang-orang yang terjaga dan terpelihara dalam hal ya, menyampaikan risalah atau amanah yang diterimanya dari Allah SWT. Dengan bahasa lain, dalam hal menyampaikan wahyu, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tidak ada yang disembunyikan. Jadi apapun yang mereka terima dari Allah sebagai wahyu atau sebagai risalah atau sebagai amanah, seluruhnya tanpa kecuali semuanya disampaikan kepada umatnya, tidak menyisakan sedikit pun, dan dalam menyampaikannya mereka terjaga dan terpelihara dari salah, dari keliru, dari alpa dan lain sebagainya. Nah, di sini ya ijma atau minimal hampir ijma. Bahkan kalau untuk contoh Nabi kita Muhammad SAW, di antara buktinya adalah bahwa termasuk wahyu atau risalah, wahyu yang isinya itu berisi teguran Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW. Teguran kasih sayang. Ya. Termasuk teguran-teguran, umpamanya abasa wa tawalla menurut penafsiran mayoritas para ulama. Atau ya seperti teguran kasih sayang Allah di surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ya. Atau seperti cerita berkaitan dengan sosok Nabi kita Muhammad SAW di surat Al-Ahzab, ya. Di surat Ahzab, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubtihi wa takhshan nas wallahu haqqu an takhsyah. Jadi yang sifatnya teguran-teguran Allah, teguran kasih sayang Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW ini, itu pun disampaikan tidak disembunyikan, dan dalam menyampaikannya ini tidak ada kasus keliru atau salah sama sekali. Gitu ya. Ini di sini untuk poin ini maksum dalam hal penyampaian amanah atau risalah atau wahyu ini ulama ijma atau minimal hampir ijma. Ini di sini untuk poin ini maksum dalam hal penyampaian amanah atau risalah atau wahyu ini ulama ijma atau minimal hampir ijma. Poin ketiga. Poin keempat, ya, ini khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW adalah bahwa Nabi kita Muhammad SAW juga maksum. Maksum dalam arti atau dalam hal terjaga dari pembunuhan. Jadi wallahu ya'simuka minan nas, itu khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan nabi-nabi yang lain ya terkait dengan masalah terjaga dari pembunuhan ini, ya ada nabi yang terbunuh kan oleh umatnya. Terutama Bani Israel ini banyak membunuh para nabi mereka. Tapi maksum dalam arti terjaga dari pembunuhan ini, ya paling tidak khusus untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin 4. Poin kelima ya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwasanya seluruh nabi dan atau rasul
seluruh nabi dan atau rasul seluruhnya terjaga atau maksum, ya, maksum dari dosa besar, maksum dari dosa besar, ya. Ini ulama Ahlussunnah juga ijma atau hampir ijma dalam hal ini, ijma atau hampir ijma dalam hal ini. Poin keberapa tadi lupa, poin kelima, ya, poin kelima. Jadi para nabi ini diyakini oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan kita mengikut mereka, ya, adalah orang-orang yang maksum dalam arti terjaga dan terpelihara dari melakukan dosa besar. Terjaga dan terpelihara dari melakukan dosa besar. Oke. Poin ke-6 yang saya sampaikan berkaitan dengan tema ini adalah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa para nabi dan para rasul dan atau para rasul juga maksum dalam arti terjaga dan terpelihara dari dosa kecil. Dari dosa kecil ada kalimat tambahnya, dosa kecil yang merendahkan atau menghinakan mereka. Yang merendahkan atau menghinakan mereka. Dosa kecil yang merendahkan atau menghinakan mereka. Inilah, ya, 6 poin yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan tema Ismatul Anbiya ini. Oke. Poin ke-7, ya. Nah, poin ke-7 terkait dengan apakah para nabi dan atau rasul ini terjaga atau maksum dari dosa kecil selain poin 6 tadi. Dosa kecil selain poin 6 dan atau dari perbuatan makruh dan atau perbuatan apa? Makruh, ya. Nah, di sini ulama Ahlussunnah wal Jamaah berbeda pendapat dan berbeda pandangan tentang dosa kecil, tapi bukan dosa kecil yang poin 6. Dan atau makruh, ya. Ini berbeda pendapat. Namun atau walaupun mereka berbeda pendapat, mereka juga hampir ijma bahwa kalaupun terjadi para nabi dan atau para rasul ini melakukan sesuatu yang dipandang salah atau keliru. Yang dipandang apa? Salah atau keliru dan karenanya mendapatkan teguran dari Allah SWT dengan teguran kasih sayang, mendapatkan teguran dari Allah SWT dengan teguran kasih sayang. Namun Allah SWT tidak membiarkan mereka terus berada pada kesalahan dan kekeliruannya itu. Allah SWT tidak membiarkan mereka terus berada pada apa yang disebut secara liras sebagai kesalahan dan kekeliruan itu. Istilah Arabnya adalah la yuqarruna alaihi. Oke, ya. Ini poin ke-7, ya. Jadi tidak dibiarkan, namun Allah SWT memberikan teguran sebagai wujud kasih sayang kepadanya dan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan taubatan nasuha. Jadi karenanya walaupun secara lahiriah dalam tanda petik itu adalah kesalahan, tetapi karena la yuqarruna alaihi maka tidak dihitung sebagai kesalahan dan tidak merusak status mereka yang maksum. Tidak merusak atau tidak mengganggu status mereka yang maksum itu. Gitu, ya. Nah, dari sinilah Imam Suyuti di sini menulis, ya, di kitab kita ini la yasturu dzambun la kabiratun wala sagiratun la amdan wala sahwan li karamati Allah taala bal wa minal makruhi anna wuqu al makruhi minat taqiyyi nadir fa kaifa minan nabi. Karena itulah Imam Suyuti nulis demikian. Ini sudah masuk ke poin 7 tadi. Karenanya adat begitu Nabi Adam alaihissalam, nah, misalnya diceritakan wa asa adamu rabbahu.
Wa asa Adamu rabbahu, dan Nabi Adam alaihissalam maksiat kepada Allah. Ya, maksiat itu kan salah atau keliru. Tetapi fataba alaihi, kemudian Allah tidak biarkan terus dalam salah, diberi teguran, kemudian mendapatkan taufik dari Allah untuk taubat, dan Allah pilih dan tetapkan menjadi nabi dan rasul. Nah, gitu ya. Itulah maksud la yuqarruna alaihi, dan itu sekali lagi tidak merusak status mereka sebagai orang-orang yang maksum, sebagai orang-orang yang maksum. Oke, ya. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya. Yang poin 8 saya ingin bercerita sekarang, ya. Jadi ada beberapa kasus, ya, ada beberapa kasus yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai manusia yang afdalul khalqi ini, di mana beliau SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjut, tapi tadi teguran Allah ini adalah teguran kasih sayang. Bukan teguran kemurkaan, bukan teguran kemurkaan. Tapi teguran kasih sayang. Kita ambil contoh salah satu teguran Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah di surat At-Taubah, di surat At-Taubah ayat 43. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Wa ta'lamal kadzibin. Terjemah resmi dari Kementerian Agama adalah Allah memaafkanmu wahai Muhammad. Allah memaafkanmu wahai Muhammad, mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan, dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Ayat ini Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala mengangkat kasus bahwa menjelang terjadinya Perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi tahun 9 Hijriah. Perang Tabuk ini perang yang secara emosi dan secara psikologis ini perang berat. Secara emosi dan psikologis ini perang berat. Ada banyak faktor yang menjadikan Perang Tabuk yang terjadi tahun 9 Hijriah ini berat secara psikologis dan secara emosi. Pertama, saat atau momentum terjadinya perang ini adalah bersamaan dengan hari-hari ekonomi sulit bagi kaum muslimin. Ekonomi sulit bagi kaum muslimin. Hari-hari susah. Bahasa ayat Qur'annya adalah yaumul usrah. Yaumul usrati. Disebutkan juga di surat Taubat istilah yaumul usrah ini. Hari-hari secara ekonomi itu lagi sulit. Dan bagi sebagian kaum muslimin, terutama golongan Ansor, ekonomi yang sulit ini ada tanda-tanda akan mengalami perbaikan, sebab kurma-kurma di kebun-kebun mereka itu tidak lama lagi akan tiba saatnya untuk panen dipetik. Panen dipetik. Jadi kira-kira ya untuk memetik itu perlu waktu maksimal 1 bulan lagi itu akan panen. Maksimal 1 bulan lagi akan panen. Tapi kalau ini ekonomi lagi sulit, terus kurmanya belum bisa dipetik tapi akan bisa dipetik kira-kira 1 bulan lagi begitu. Hanya saja kalau mereka meninggalkan Madinah untuk pergi ke Tabuk, itu berangkatnya saja 1 bulan. Nanti di sana perangnya berapa lama belum tahu. Pulangnya lagi 1 bulan lagi bisa jadi, atau secepat-cepatnya setengah bulan. Dan itu adalah dari kalkulasi waktu bisa mengakibatkan korma-korma itu rusak di atas pohon
karena tidak dipanen pada saat harus dipanen. Dan kalau rusak, maka pertanda bahwa kurma itu akan menjadi perbaikan ekonomi itu menjadi sirna. Ini situasi sulit. Salah satu gambaran dari situasi sulit. Sulit lagi juga adalah perang ini tempatnya itu jauh. Perjalanan menuju ke sana itu 1 bulan. Dan itu tidak mungkin ditempuh dengan cara total berjalan kaki. Nggak mungkin. Jadi harus ada saat-saat tertentu naik kendaraan. Dianya manusianya naik kendaraannya, ya, atau minimal kendaraannya itu, tunggangannya itu membawa barang-barangnya. Sehingga dia jalan kaki ringan, tidak mengangkut barang. Nah, itu jauh. Nah, sementara ketersediaan tunggangan itu terbatas. Ketersediaan tunggangan itu sangat terbatas. Ini juga menjadi faktor yang menyulitkan. Lalu sulit lagi juga adalah bahwa yang akan dihadapi ini adalah salah satu dari 2 pasukan adidaya yang ada pada zaman itu. Salah satu dari 2 pasukan adidaya yang ada pada zaman itu, yaitu pasukan Romawi, di mana pasukan Romawi ini baru saja memenangkan perang melawan satu negara adidaya lainnya, yaitu Persia. Jadi lagi gagah-gagahnya tentara ini, lagi pede-pedenya, lagi tinggi-tingginya spiritualitas mereka, mentalitas mereka, karena baru saja menang. Nah, mereka yang negara adidaya ini baru saja menang, justru akan dihadapi oleh kaum muslimin. Sulit lagi juga adalah karena jumlah mereka yang 200.000 lebih pasukan. Sedangkan kaum muslimin dimobilisasi sedemikian rupa itu ya maksimal akhirnya itu hanya tercapai sekitar 30.000. 30.000 pasukan akan berhadapan dengan 200.000 pasukan yang dari negara dia terlatih perang, baru saja mereka menang. Nah, semua situasi sulit inilah yang menjadikan sebagian dalam tanda petik orang Islam, ya, itu menghadap Rasulullah SAW, membuat alasan-alasan, mencari-cari alasan supaya diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak ikut perang Tabuk. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu orangnya lembut, ya, orangnya lembut beliau itu. Mereka-mereka yang pada maju minta izin dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan, ya, pokoknya alasan itu dibuat selogis mungkin, ya, oleh Rasulullah. Mereka-mereka yang mengajukan alasan itu dikasih izin untuk tidak ikut perang, ya. Nah, atas sikap Rasulullah SAW yang memberi izin tanpa menyelidik secara mendalam tentang mereka-mereka yang minta izin ini, sikap ini ditegur oleh Allah SWT, dan tegurannya diabadikan di Quran ini dengan firman Allah, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Ditegur oleh Allah SWT. Nah, karena ada teguran ini, sebagian ulama berasumsi berarti itu sesuatu yang salah dong dari beliau. Kalau itu sesuatu yang salah berarti beliau tidak maksum, gitu ya. Beliau tidak maksum. Nah, menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah, memang ditegur, tapi satu itu teguran cinta dan kasih sayang. Teguran cinta dan kasih sayang. 2, ya ditegur seperti itu, apalagi teguran cinta dan kasih sayang, berarti Allah tidak membiarkan beliau berada dalam posisi itu terus-menerus, ya kan? Nah, karena beliau kemudian segera taubatan nasuha, maka tidak terhitung sebagai sesuatu mengganggu status kemaksuman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Bapak Ibu silakan perhatikan di ayat itu tadi, ya. Apalagi bahasa tegurannya itu luar biasa. Jadi tegurannya tidak ditaruh di depan, tapi yang ditaruh di depan adalah permaafan Allah SWT. Dan permaafan Allah menggunakan fi'il madhi. Jadi kalimat kalau terjemahkan harfiah itu, afallahu anka. Allah SWT sudah memaafkanmu, Muhammad,
Jadi sudah memaafkanmu itu ditaruh di depan. Sebelum Allah SWT menjelaskan apa yang menjadikan Rasulullah SAW ditegur oleh Allah SWT. Jadi afallahu anka lima azinta lahum. Lima azinta lahum. Jadi informasi dimaafkannya ditaruh dulu di depan, baru kemudian atas apa ya? Atas perbuatan Rasulullah, yaitu memberikan izin kepada sebagian dalam tanda petik orang-orang Islam yang meminta izin untuk tidak ikut dalam perang Tabuk. Itu contoh ya. Contoh yang menjelaskan tentang poin tadi, la yuqarruna alaihi tadi. Tentang la yuqarruna alaihi ya. Dan ada banyak teguran-teguran Allah SWT dalam Al-Qur'anul Karim ya. Terhadap Rasulullah SAW juga ada cerita-cerita tentang ya, semacam teguran Allah kepada para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Semua itu menegaskan bahwa para nabi seluruhnya adalah maksum, termasuk maksum dari dosa-dosa kecil atau yang makruh. Termasuk juga karena apa? Karena kalaupun terjadi la yuqarruna alaihi bal yuwaffiqhum ila taubah an-nasuh. An-nasuh ya. Oke, inilah ya tema dan pembahasan kita di pagi hari ini tentang Ismatul Anbiya. Poin paling akhir 9, kitab yang paling panjang lebar ya, panjang lebar, mendalam gitu ya, membicarakan tentang tema Ismatul Anbiya setahu saya adalah kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karya Al-Qadhi Iyad. Beliau bahas itu hampir seluruh ayat, yang dari ayat itu bisa dipahami bahwa para nabi dan rasul itu tidak maksum, dan hampir berbagai hadis yang dari hadis itu bisa dipahami bahwa nabi dan rasul itu tidak maksum, dibahas oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Dan sekali lagi ini walaupun sudah pernah saya sampaikan, Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa ini adalah menurut saya kitab yang paling bagus yang berbicara tentang Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di dalamnya ya bukan hanya membahas hal-hal sifatnya nakli, tapi juga hal sifatnya akli. Walaupun mungkin ada sebagian dari apa yang disampaikan oleh Qadhi Iyad mungkin kita tidak setuju ya, tetapi totally globally ya, secara global ini kitab menurut saya paling bagus yang berbicara tentang Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya ada yang dicetak dalam 1 jilid tapi hampir 1000 halaman, hurufnya kecil-kecil, dan banyak yang dicetak dalam 2 jilid ya. Dalam 2 jilid. Nah, tapi kalau kita jadikan kitab pengajian ini nggak tahu nih berapa lama khatamnya ya. Mungkin hanya kita sampaikan garis besarnya itu mungkin juga ya. Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa minimal untuk menyambut ya Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya memang kitab ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan ada informasi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Oke, ini hal-hal yang bisa saya jelaskan terkait dengan Ismatul Anbiya. Oke, sampai sini dulu ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.